Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Putri dari kelas 1 KA05. Saya akan menjelaskan kesimpulan tentang materi pertemuan kedua mata kuliah pengantar teknologi sistem informasi A. Sebelumnya, apa sih itu teknologi informasi? Teknologi informasi adalah alat yang digunakan dalam hal pembentukan, penyimpanan, dan penyebaran informasi. Pada masa ini, alat yang dimaksud adalah komputer dan alat komunikasi lainnya. Lalu, apa sih hal yang menyebabkan perlu adanya teknologi informasi? Hal-hal tersebut antara lain karena ada kompleksitas tugas manajemen, lalu pengaruh globalisasi, perlunya respon cepat, dan tekanan persaingan bisnis yang semakin ketat. Lalu ada beberapa fungsi komputer, yaitu yang pertama ada input atau penerimaan data dari luar untuk diproses, lalu ada penyimpanan, yaitu penyanggaan data dan program secara internal. Nah, data itu sendiri artinya adalah informasi yang belum diolah. Setelah itu ada pemrosesan, yaitu proses menjalankan operasi pada data yang masuk. Dan yang terakhir ada output, yaitu hasil informasi dari data yang sudah diproses. Jadi data itu diproses di komputer dan hasilnya akan menjadi informasi. Nah, lalu apa sih pengertian komputer ini? Komputer adalah alat yang digunakan untuk mengolah data menurut perintah yang telah diprogram. Awalnya komputer ini diciptakan untuk melakukan perhitungan aritmatika yang mudah seperti penjumlahan dan pengurangan, yang dulu awalnya dari abaskus atau sempoa. Nah, Charles Babbage ini adalah seorang ahli matematika dari Inggris. Dia adalah penemu komputer yang pertama. Ia menemukan ini selama 40 tahun dari tahun 1833 sampai 1871. Ia mendapat ide untuk mengembangkan komputer mekanis atau mesin analitis. Awalnya itu dari melihat tabel-tabel yang tidak diterbitkan oleh Napoleon tentang konversi perhitungan. Itu membuatnya berpikir untuk membuat tabel itu tapi dengan cara yang mudah dan praktis dan hanya butuh sedikit tenaga kerja. Lalu ia ciptakanlah mesin hitung yang diberi nama difference engine yang hanya bisa melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan saja. Nah, kalau sistem informasi ini pengertiannya adalah gabungan dari perangkat teknologi keras atau hardware, lalu ada perangkat lunak atau software, dan brainware atau pengguna, dan perangkat komunikasinya itu saling bekerja sama dalam menghasilkan informasi yang berguna. Komponen-komponen sistem informasi itu ada perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, brainware atau pengguna, basis data, dan perangkat komunikasi dan jaringan. Jika dulu komputer pertama hanya bisa dipakai untuk penjumlahan dan pengurangan saja, sekarang kita bisa menggunakan untuk hal yang lebih kompleks. Dalam perkembangan komputer, telah terjadi beberapa perubahan generasi komputer. Dari komputer generasi pertama, yaitu dari tahun 1946 sampai 1959 yang bernama ENIAC. Komputer ini dibuat dengan tabung vakum sebagai komponen dasarnya yang menjadikan komputer ini tidak efisien karena akan cepat sekali panas, daya listriknya yang tinggi, dan juga memakan tempat yang banyak karena ukurannya yang besar. Lalu komputer ini juga menggunakan bahasa mesin. Lalu ada komputer generasi kedua, yaitu dari tahun 1959 sampai 1965. Kalau yang tadinya menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasarnya, sekarang sudah diubah menjadi transistor. Karena lebih efisien, lalu daya listriknya yang lebih kecil, dan berukuran lebih kecil karena transistornya kecil. Komputer ini biasanya digunakan untuk keperluan keuangan bisnis dan teknik. Lalu ada komputer generasi ketiga yang dimulai dari tahun 1964 sampai 1970. Pada generasi ini, komputer dibuat dengan IC atau Integrated Circuit, namun tetap memakai transistor, hanya saja dibuat lebih kecil. Pada generasi ini, komputer mulai menggunakan keyboard dan monitor. Kerjanya yang lebih efisien dan cepat ini membuat orang-orang meninggalkan komputer generasi kedua, dan juga karena harganya yang terjangkau. Selain itu, ada komputer generasi keempat yang dimulai dari tahun 1971 sampai sekarang. Komputer ini dibuat dengan tujuan pengembangan yang lebih jelas, yaitu untuk memperkecil ukuran sirkuit dan komponen.
Komponen dasarnya ini menggunakan mikroprosesor dan terdapat LSI atau Large Scale Integration. Itu adalah chip yang ditanam di komputer yang mengandung ratusan komponen. Dan yang terakhir ada komputer generasi yang kini kita kenal termasuk dalam komputer generasi kelima. Meskipun masih dalam tahap pembuatan, tetapi diharapkan komputer ini terdapat banyak fitur, lalu kecepatan pemrosesannya yang meningkat. Lalu yang terakhir, ada dampak perkembangan komputer untuk manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Tentu saja dampaknya ini ada yang sisi positif dan juga ada yang sisi negatif. Dampak komputer bagi manusia ini dibagi lagi menjadi macam-macam aspek. Aspek pertama itu ada aspek sosial masyarakat. Dampak positif dari aspek ini yaitu kegiatan berkomunikasi atau bersosialisasi kini lebih cepat dan mudah karena hanya perlu menelpon dan mengirim pesan digital. Dampak negatif dari aspek ini yaitu beberapa orang akan berubah menjadi antisosial atau yang biasa kita sebut dengan ansos. Pengguna tidak lagi peduli terhadap lingkungan sekitar dan lebih cenderung memprioritaskan komputer dan membuat seseorang menjadi individualis. Lalu ada aspek kedua, yaitu aspek pendidikan. Dampak positif dari ini yaitu kemudahan pengajar memberikan materi atau tugas kepada muridnya. Lalu muridnya bisa mencari informasi melalui internet. Siswa akan dapat memproses informasi jauh lebih mudah. Tetapi itu juga bisa menimbulkan sisi negatifnya, yaitu kemalasan. Siswa akan lebih memilih membuka internet daripada cari sendiri lewat buku. Selanjutnya ada aspek hukum. Dari aspek ini dampak negatifnya banyak sekali dan dapat muncul dari banyaknya tindak kejahatan virtual. Penipuan marak bersamaan dengan banyaknya transaksi yang dapat dilakukan secara cepat melalui internet, dan juga semakin banyak orang yang menyebar berita palsu atau hoax. Lalu kita bisa lihat dari aspek ekonominya. Zaman sekarang, mobil, pesawat terbang, pesawat luar angkasa itu adalah wujud dari perkembangan sejarah komputer. Sudah banyak sekali kendaraan modern yang dilengkapi sistem komputer, hingga penggunaan bahan bakarnya dapat diatur sampai tingkat efisien untuk perjalanan yang jauh. Yang terakhir ada aspek kesehatan. Karena perkembangan komputer, sudah banyak sekali kegiatan penelitian yang terbantu. Banyaknya penemuan obat-obatan, penemuan penyakit baru, itu semua karena bantuan komputer. Sekarang pun kita juga bisa menghubungi dokter melalui internet atau komputer, jadi tidak usah lagi datang langsung. Namun ada juga dampak negatifnya, yaitu terlalu lama di depan komputer mempunyai resiko mengalami kaku otot dan perubahan bentuk tubuh. Resiko penyakit ini mulai dari nyeri punggung, migran, kesemutan, dan lain-lain. Maka dengan itu, posisi dan rentang waktu penggunaan komputer harus dibatasi. Pergunakanlah komputer secara bijaksana dan semestinya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada perkataan yang berkurang berkenan dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.